Hujan bintang beracun bocor menembus perisai langit. Pohon-pohon mati. Kecuali pohon-pohon yang kini bersinar biru. Like, subscribe, dan absen, hadir, di komen sebelum kita masuk ke ceritanya. Lembah tersembunyi itu tidak ada dalam peta manapun. Terkurung oleh barisan pegunungan yang menolak untuk dipanjat. Lembah itu adalah dunia yang terisolasi, bernapas dengan ritmenya sendiri. Di jantungnya terletak Dahanu, danau rahasia. Airnya tidak sekadar biru. Air itu hidup. Di bawah sinar matahari, Dahanu tampak seperti safir cair yang menyimpan cahaya. Penduduk desa, sekitar 200 jiwa yang hidup dalam harmoni yang rapuh, bergantung padanya untuk segalanya. Airnya, jika diambil saat fajar, bisa menyembuhkan demam dalam hitungan jam. Jika diambil saat senja, bisa menyuburkan tanah yang paling tandus. Aris, peracik obat muda di desa itu, tahu ini lebih baik daripada siapapun. Pagi itu, dia meneteskan 3 tetes air biru ke bibir seorang anak perempuan yang sedang demam tinggi. Tubuh mungil itu menggigil hebat di bawah selimut bulu. Ibu si anak menahan napas di sudut ruangan. Jemarinya meremas-remas celemeknya hingga kusut. Aris mengusap dahi anak itu. Dia bukan penyihir. Dia seorang praktisi. Dia tahu air itu bekerja paling baik dengan ketenangan. Minum, bisiknya. Seperti sihir. Meski Aris lebih suka menyebutnya keseimbangan. Gadis kecil itu berhenti menggigil. Kemerahan di pipinya memudar. Dalam satu tarikan napas panjang, matanya terbuka, jernih dan bingung, seolah baru bangun dari mimpi buruk. Sudah, kata Aris pelan kepada sang ibu, yang kini menangis lega. Aris mengemasi botol-botol kacanya. Dia adalah pria yang pendiam, lebih nyaman berbicara dengan tanaman dan air daripada dengan manusia. Dia mewarisi tugas ini dari ibunya, dan ibunya dari neneknya. Tugas mereka, merawat Dahanu dan melayani desa. Saat dia berjalan kembali ke pondoknya di tepi danau, Aris merenungkan cerita-cerita lama. Legenda. Penduduk desa menikmati berkah danau, tetapi mereka telah melupakan peringatannya. Bagi mereka, payung gaib dan hujan bintang hanyalah dongeng pengantar tidur. Cerita tentang sang penjaga kuno yang membentangkan perisai transparan di atas lembah untuk melindunginya dari hujan bintang yang beracun, sudah lama dianggap sebagai kiasan puitis. Tidak ada yang pernah melihat payung itu. Tidak ada yang pernah benar-benar melihat hujan bintang, hanya kilatan cahaya kuning aneh di cakrawala pada malam-malam tertentu, yang mereka anggap sebagai cuaca aneh di balik gunung. Namun, Aris tidak seyakin itu. Dia telah memperhatikan sesuatu selama beberapa bulan terakhir. Airnya, air biru itu membutuhkan waktu lebih lama untuk bekerja. Demam yang dulu sembuh dalam 1 jam, kini butuh 3 jam. Aura bercahaya dari danau itu tampak sedikit lebih redup setiap pagi. Sesuatu di atas sana, di langit yang tak terlihat, sedang berubah. Dan rasa damai yang disyukuri penduduk desa, bagi Aris, terasa seperti keheningan sebelum badai. Kecemasan Aris membawanya ke satu-satunya orang yang mungkin mengerti, sesepuh Lira. Pondok Lira terletak paling dekat dengan Dahanu, di sebuah tanjung kecil yang dinaungi oleh pohon-pohon pinus kuno. Dia adalah penjaga resmi danau, garis keturunan terakhir yang konon berbicara langsung dengan sang penjaga kuno. Tapi Lira sudah tua, kulitnya sekering daun kering, dan matanya menatap jauh melampaui apa yang bisa dilihat orang lain. Aris menemukannya sedang menenun, tetapi tangannya gemetar. Airnya melemah, sesepuh, kata Aris tanpa basa-basi. Saya butuh 5 tetes untuk menyembuhkan demam Rina. Bulan lalu, hanya butuh 3. Lira tidak menoleh. Matanya tertuju pada langit-langit pondoknya yang gelap. Bukan airnya yang melemah, Aris. Payungnya yang menipis. Aris terdiam. Mendengar kata, payung, diucapkan dengan begitu nyata terasa mengejutkan. Jadi, itu benar. Sama benarnya dengan udara yang kau hirup, desah Lira. Dia menunjuk ke langit di luar jendela. Harmoninya terganggu. Selama 1000 tahun, payung itu menyaring racun dari hujan bintang,
mengubahnya menjadi energi murni yang memberi makan Dahanu. Tapi saringannya menua. Dan ada sesuatu yang baru di luar sana. Sesuatu yang menekan. Kecemasan Lira menular. Apa yang bisa kita lakukan? Jaga danau. Berdoa. Dan bersiap. Bisiknya. Energi di lembah ini tidak stabil. Saat Aris meninggalkan pondok Lira, dengan perasaan dingin di perutnya, dia dihadang oleh kehadiran yang sama sekali berbeda. Berbicara dengan batu tua lagi. Aris. Kalen sedang bersandar di pohon. Lengan kekarnya bersilang. Dia adalah penjelajah terbaik desa, memimpin tim pemburu dan pencari kayu. Kalen ambisius, berani, dan sangat skeptis. Baginya, Dahanu adalah sumber daya alam, bukan dewa yang harus disembah. Dia cemas, jawab Aris singkat, mencoba melewatinya. Kalen menahan bahu Aris. Dia membuat kita cemas. Dia membuat kita lemah. Jangan pergi ke balik gunung. Jangan sentuh tepian lembah. Dia mengisi kepala kita dengan cerita hujan bintang agar kita tetap terkurung di sini seperti domba. Payung itu melindungi kita, bantah Aris, mengulangi kata-kata Lira. Payung itu penjara, balas Kalen, suaranya mengeras. Aku sudah melihatnya. Aris, di celah utara, garis lengkung hijau di langit. Itu bukan perisai, itu sangkar. Kau tahu ada apa di balik sana? Dunia yang lebih besar. Mungkin kekuatan yang lebih besar dari danau bodoh ini. Hujan bintang itu. Mungkin itu adalah kekuatan, bukan racun. Mungkin kita seharusnya menerimanya, bukan bersembunyi darinya. Itu risiko yang gila, kata Aris. Ngeri. Itu namanya evolusi, kata Kalen. Matanya bersinar dengan ambisi. Kita tidak bisa hidup dari 3 tetes air biru selamanya. Aku sudah mempelajari artefak-artefak lama di kuil. Aku percaya, payung, itu bisa dibuka. Sedikit saja, untuk melihat apa yang sebenarnya ada di luar sana. Aris mundur. Jangan. Kalen, kau tidak tahu apa yang kau mainkan. Keseimbangannya rapuh. Kalen tertawa, tapi tawa itu tidak mencapai matanya. Keseimbangan adalah stagnasi. Aris, lihat saja. Kalen berbalik dan melangkah pergi menuju hutan, meninggalkan Aris yang kini terjepit di antara dua keyakinan ekstrim, ketakutan Lira akan akhir zaman, dan ambisi berbahaya Kalen yang ingin memulainya. Malam itu, langit meledak, hujan bintang dimulai. Bagi penduduk desa, itu adalah tontonan yang biasa. Jauh di atmosfer atas, di luar jangkauan lembah, objek-objek kuning raksasa tampak mekar seperti bunga api dalam keheningan. Mereka indah, teredam, dan tidak berbahaya. Anak-anak sering mencoba menghitungnya sebelum tertidur. Tapi malam ini berbeda. Aris sedang berada di pondoknya, mencoba mengkatalog ulang ramuannya. Pikirannya masih kacau oleh perdebatan dengan Kalen dan peringatan Lira. Dia tidak bisa tidur. Ada dengungan aneh di udara. Getaran berfrekuensi rendah yang membuat giginya ngilu. Ledakan kuning di langit tampak lebih ganas, lebih dekat. Lalu, getaran itu menguat. Botol-botol di rak Aris mulai bergetar. Air di cangkir tehnya beriak hebat. Ini bukan gempa bumi. Getarannya datang dari atas. Dia berlari keluar pondok. Penduduk desa lainnya mulai terbangun. Keluar dari rumah mereka dengan bingung. Dan kemudian, itu terjadi. Bukan suara guntur. Guntur itu membumi. Ini adalah suara yang datang dari surga. Krara! Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah didengar Aris. Suara itu seperti gunung es raksasa yang patah menjadi dua. Seperti ribuan cermin yang pecah serentak. Suara kaca pecah yang menggema di seluruh lembah, memantul di pegunungan, dan menembus langsung ke tulang rusuk setiap orang. Penduduk desa berteriak. Mereka memegangi telinga mereka saat tekanan udara berubah drastis. Setelah retakan yang memekakan telinga itu, terjadi keheningan yang menakutkan. Keheningan yang lebih buruk daripada suaranya. Aris tidak perlu berpikir. Dia berlari. Dia berlari secepat yang dia bisa menuju Dahanu. Di kejauhan,
Dia bisa melihat satu lentera lain yang bergerak tak menentu di kegelapan. Sesepuh Lira juga tertatih-tatih menuju danau. Saat Aris tiba di tepi air, terengah-engah, dia mendongak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihatnya. Legenda itu nyata. Payung itu ada. Selama ini, payung itu transparan sempurna, membiaskan cahaya sehingga tampak seperti langit biasa. Tapi sekarang, di bawah tekanan yang luar biasa, payung itu berdenyut. Garis lengkung hijau zamrud yang sangat besar terbentang dari satu sisi cakrawala ke sisi lain, seperti kubah katedral yang tak terbayangkan luasnya. Payung itu tampak padat, bergetar seperti senar harpa yang ditarik terlalu kencang. Dan tepat di tengahnya, di atas puncak Dahanu, ada robekan. Garis lurus yang sempurna. Retakan itu tampak seperti goresan obsidian di atas permata hijau. Itu adalah sebuah luka di langit. Sebuah kekosongan di mana energi pelindung telah gagal. Sesepuh Lira tiba di samping Aris, terbatuk-batuk dan bersandar pada tongkatnya. Matanya terbelalak ngeri. Tidak. Saat mereka menonton, hujan bintang yang tadinya jauh kini memiliki jalan masuk. Sebuah rintik perak, seperti jarum-jarum kecil cahaya cair, mulai menembus retakan itu. Bukan lagi cahaya kuning yang indah di kejauhan. Ini adalah zat fisik. Setetes perak pertama jatuh ke permukaan Dahanu. Danau itu tidak menyambutnya. Saat tetesan itu menyentuh air biru, air itu mendesis dan menyembur, seolah minyak panas bertemu air dingin. Cahaya biru danau yang tenang berkedip-kedip panik, seperti lampu yang hampir padam. Sudah dimulai, bisik Lira. Suaranya pecah. Dia mencengkeram lengan Aris. Buku-buku jarinya memutih. Racunnya masuk. Aris menatap ngeri saat rintik-rintik itu menjadi lebih deras. Dia melihat ke kiri, ke arah yang dia dengar di legenda, ke titik terlemah di payung. Apa yang dia lihat selanjutnya membuat darahnya membeku. Retakan itu bukan sekadar robekan. Itu adalah pintu air yang jebol. Di sisi kiri danau, di mana Aris dan Kalen sering berdebat, tetesan perak itu telah menyatu. Retakan di sana tampaknya lebih dalam. Apa yang dilihat Aris kini bukanlah rintik-rintik, melainkan aliran deras. Sebuah air terjun, racun perak yang mematikan, mengalir tanpa henti dari langit yang terluka. Aliran itu menghantam hutan kuno yang membatasi danau. Pohon-pohon itu, yang telah berdiri selama ribuan tahun, yang siluet hitamnya selalu menjadi penjaga lembah saat matahari terbenam, menerima beban penuh dari serangan itu. Reaksinya seketika. Itu bukan pembusukan yang lambat. Itu adalah pemusnahan. Saat cairan perak itu menyentuh kulit kayu, terdengar desisan kolektif yang mengerikan. Pohon pertama yang terkena langsung menghitam, seolah terbakar oleh api yang tak terlihat. Daun-daunnya berubah menjadi debu abu-abu dalam hitungan detik. Ranting-rantingnya melengkung ke dalam seperti cakar yang kesakitan, lalu rontok. Satu persatu, pohon-pohon di tepi danau itu mati. Mereka tidak tumbang. Mereka hanya berhenti hidup. Berdiri sebagai arang hitam pekat. Siluet kematian yang mengerikan di bawah langit hijau yang retak. Air Dahanu surut dari tepian itu, menarik diri seolah-olah ketakutan, meninggalkan lumpur yang mendesis di mana racun perak itu mulai merembes ke tanah. Hujan bintang berlangsung sepanjang malam. Aris dan Lira hanya bisa menonton tanpa daya. Lira pingsan karena kelelahan dan guncangan. Aris harus menggendongnya kembali ke pondoknya, lalu kembali ke danau, menolak untuk meninggalkannya. Saat fajar pertama menyingsing, hujan bintang mereda. Aliran racun kembali menjadi tetesan kecil. Retakan di langit memudar menjadi bekas luka yang nyaris tak terlihat, seolah menyembunyikan kehancurannya di siang hari. Lembah itu hening. Bau ozon dan abu memenuhi udara. Aris berjalan terhuyung-huyung ke hutan yang telah mati itu. Tanah di bawah kakinya terasa rapuh, seperti cangkang telur. Dia menyentuh salah satu pohon hitam. Kulit kayunya hancur menjadi bubuk di tangannya. Semuanya mati. Lalu dia melihatnya. Di tengah-tengah kehancuran, di antara selusin batang pohon yang menghitam, ada satu pohon yang tidak mati. Pohon itu bersinar. Bukan sinar hijau payung atau sinar safir Dahanu.
Ini adalah cahaya biru yang sakit-sakitan dan tidak wajar. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak lambat. Racun perak masih menetes di dahannya, tetapi alih-alih membunuhnya, pohon itu tampaknya menyerapnya. Akar-akarnya yang terbuka di tanah yang terkikis bersinar paling terang, memancarkan aura biru dingin yang tampak seperti awan beku. Aris melangkah mundur. Ini bukan penyembuhan. Ini bukan kehidupan. Ini adalah sesuatu yang lain. Dia menatap pohon biru yang menakutkan itu, lalu ke danau yang tampak keruh, dan terakhir ke bekas luka di langit. Tantangan itu kini jelas. Bukan hanya tentang memperbaiki payung yang retak. Itu tentang memahami monster baru yang baru saja mereka ciptakan. Pohon-pohon biru yang bersinar itu, apakah mereka petunjuk untuk bertahan hidup, atau korban pertama dari mutasi yang akan menghancurkan mereka semua? Fajar yang baru tiba tidak membawa kelegaan. Hanya cahaya yang lebih baik untuk menyaksikan kengerian. Aris berdiri di depan pohon biru yang berdenyut itu. Udara di sekitarnya terasa dingin membekukan. Itu adalah pusat dari keheningan yang tidak wajar. Tidak ada serangga yang berani mendekat. Tidak ada burung yang berkicau. Pohon itu, yang tadinya pinus kuno yang kokoh, kini lebih mirip kristal yang sakit. Kulit kayunya yang menghitam retak-retak. Dan dari celah-celah itu memancar cahaya biru es. Itu bukan cahaya kehidupan dahanu. Itu adalah cahaya pembusukan yang dingin. Aris adalah seorang peracik obat. Insting pertamanya adalah memahami, menganalisis. Dia melepaskan sarung tangannya. Udara di sekitar pohon itu bergetar, seperti dengungan listrik statis yang nyaris tak terdengar. Ini, bisiknya. Dia melihat ke tanah. Akar-akar pohon itu tidak lagi menyerap air. Sebaliknya, sisa-sisa cahaya biru dari dahanu yang meresap di tanah ditarik paksa ke dalam akar, bercampur dengan racun perak yang menetes dari atas. Itu adalah mutasi. Hibrida yang mengerikan. Pohon itu tidak mati. Itu sedang memakan racun perak dan sihir danau secara bersamaan, mengubahnya menjadi energi baru yang tidak stabil ini. Perlahan, Aris mengulurkan tangannya. Dia harus tahu. Jemarinya hanya berjarak 1 sentimeter dari kulit kayu yang bercahaya itu ketika pohon itu bereaksi. Zoom! Sebuah gelombang energi dingin meledak dari pohon itu. Rasanya tidak seperti api yang membakar, melainkan seperti kekosongan yang menyedot. Aris terlempar ke belakang, mendarat dengan keras di tanah yang rapuh. Lengannya, hingga ke siku, terasa mati rasa, seolah-olah dicelupkan ke dalam nitrogen cair. Rasa dingin yang menusuk tulang menjalari dadanya, membuat napasnya sesak. Dia melihat ke telapak tangannya. Kulitnya pucat, hampir membiru, dan butuh beberapa detik yang menyakitkan sebelum dia bisa mengepalkannya lagi. Pohon itu berdenyut sekali lagi. Lebih terang, seolah-olah telah memakan sedikit kehangatan hidupnya. Aris terhuyung mundur. Ketakutan kini mengalahkan rasa penasarannya. Ini adalah senjata. Ini adalah parasit. Pohon itu tidak hanya menyerap racun. Itu mengubahnya menjadi pertahanan. Mengubahnya menjadi sesuatu yang aktif dan ganas. Dan akarnya yang biru kini merayap di bawah tanah. Merangkak menuju air dahanu yang masih murni. Dia harus memperingatkan Lira. Dia harus menemukan. Pikirannya berhenti. Dia melihat sesosok tubuh duduk meringkuk di tepi zona kematian, di antara pohon hitam terakhir dan rumput hijau pertama. Sosok itu memegangi kepalanya. Bahunya berguncang. Itu adalah Kalen. Amarah menggantikan rasa dingin di tubuh Aris. Dia berjalan terhuyung-huyung ke arah Kalen. Setiap langkah terasa berat. Ini, kata Aris, suaranya serak. Ini, evolusi, yang kau inginkan. Kalen tersentak. Dia mendongak. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah dan dipenuhi teror yang tak terlukiskan. Ini bukan wajah seorang penjelajah yang ambisius. Ini adalah wajah seorang anak yang telah memecahkan dunia. Aris, bisiknya. Suaranya pecah. Aku tidak bermaksud. Apa yang kau lakukan? Tuntut Aris, mencengkeram lengan Kalen yang mati rasa, tangan yang baru saja disentuh oleh pohon biru. Kalen tersentak oleh rasa dingin itu tetapi tidak menarik diri.
Dia hanya menatap kehancuran yang telah dia ciptakan. Air terjun racun perak yang kini kembali menetes, hutan hitam, dan pohon biru yang berdenyut di tengahnya. Aku menemukannya, kata Kalen. Suaranya kosong. Sebuah artefak. Di kuil tua, tersembunyi di balik altar. Dia merogoh kantongnya dan mengeluarkan benda itu. Itu adalah batang logam hitam yang bengkok, mungkin dari meteorit, diukir dengan simbol-simbol kuno. Benda itu memancarkan rasa yang sama anehnya dengan pohon biru. Sebuah gulungan minor menyebutnya, pembuka segel. Lanjut Kalen. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku membawanya ke sini tadi malam. Tepat di bawah tempat air terjun itu sekarang. Aku pikir itu hanya akan membuka celah kecil. Sebuah jendela. Untuk membuktikan bahwa ada sesuatu di luar sana. Dan kau menggunakannya? Tanya Aris, ngeri. Aku memegangnya. Aku memfokuskan seluruh energiku padanya. Kata Kalen, terisak. Aku hanya ingin melihat. Saat hujan bintang dimulai, aku mengangkatnya ke langit. Benda itu menyambar petir kuning dari ledakan di atas. Rasanya seperti memegang guntur. Dia menatap tangannya yang gemetar. Seharusnya aku melepaskannya. Tapi rasanya luar biasa. Kekuatan itu. Lalu aku mendengarnya. Suara senar harpa yang putus. Dan kemudian suara kaca pecah itu. Kalen akhirnya menatap mata Aris. Aku tidak membuka jendela. Aris. Aku menghancurkan dindingnya. Benda ini bukan kunci. Ini linggis. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya dipecahkan oleh desisan tetesan racun perak dan dengungan rendah pohon biru. Amarah Aris menguap. Digantikan oleh beban kenyataan yang berat. Menyalahkan Kalen tidak ada gunanya sekarang. Kita harus memberitahu Lyra, kata Aris pelan. Sekarang. Mereka menemukan sesepuh Lyra terbaring di depannya. Nyaris tidak sadar. Cahaya di pondoknya redup. Dan udara terasa berat. Dia tampak menua 1 dekade dalam 1 malam. Retakan di payung telah mengoyak sesuatu dalam dirinya. Kekuatan hidup mereka jelas terikat. Sesepuh. Aris memulai dengan lembut. Lyra membuka matanya. Matanya yang biasanya jernih kini berkabut. Menatap melewati mereka. Payung. Payung itu menangis. Bisiknya. Kalen melangkah maju. Lalu berlutut di samping dipan. Meletakkan pembuka segel yang mengerikan itu di lantai. Itu aku, sesepuh. Katanya. Suaranya berat karena rasa bersalah. Aku yang melakukannya. Aku meretakkannya. Aris mengharapkan kemarahan, atau setidaknya keterkejutan. Sebaliknya, Lyra hanya menutup matanya, dan 1 air mata mengalir di pelipisnya yang keriput. Ambisi. Desahnya. Selalu ambisi yang merobek tenunan. Sang penjaga kuno memperingatkan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Dia menarik napas dalam-dalam yang gemetar. Tidak ada waktu untuk penyesalan. Kalen. Hanya ada penebusan. Dan waktunya hampir habis. Mata Lyra tertuju pada Aris. Dengan tangan yang gemetar hebat, dia merogoh kalung di lehernya. Tergantung di sana sebuah kunci perunggu sederhana, menghitam karena usia. Di bawah kuil danau, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Di bawah batu altar utama, ada sebuah ruangan. Kitab itu ada di sana. Dia menekan kunci itu ke telapak tangan Aris. Aku sudah terlalu tua. Mataku tidak bisa lagi membaca tulisan suci. Cahayaku meredup bersama payung. Sekarang ini tugasmu. Aris, kau adalah peracik. Kau adalah penyembuh. Sekarang jadilah penjaga. Mata Lyra terpejam. Napasnya menjadi dangkal. Ketakutan mencengkeram Aris. Dia sekarat. Tidak, kata Kalen. Suaranya kini tajam karena tujuan baru. Dia hanya kehabisan tenaga. Jika kita bisa memperbaiki payung, kita bisa menyelamatkannya. Mereka berlari ke kuil kecil di tepi danau. Kuil itu sepi, ditinggalkan oleh penduduk desa yang kini mengunci diri di rumah mereka. Mereka menemukan batu altar yang dimaksud Lyra.
Bersama-sama, Aris dan Kalen mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menggesernya. Di bawahnya, sebuah lubang palka kayu yang lapuk terbuka, memperlihatkan tangga batu yang menuju ke kegelapan. Aris menyalakan lentera. Udara di bawah berbau debu ribuan tahun dan ozon yang aneh. Sisa energi danau. Ruangan di bawah kecil dan bundar. Dindingnya dipenuhi gulungan-gulungan yang sudah rapuh. Di tengah ruangan, di atas sebuah tumpuan batu, tergeletak sebuah buku besar. Buku itu terikat kulit yang begitu tua hingga tampak seperti kayu, diembos dengan simbol payung, sebuah lengkung pelindung di atas setetes air. Kitab Sang Penjaga. Aris meletakkan tangannya di atasnya. Rasanya hangat. Dia membuka sampulnya yang berat. Halaman-halamannya terbuat dari perkamen tipis, ditulis dengan tinta berbasis mineral yang masih bersinar samar dalam cahaya lentera. Tulisannya kuno, tetapi Aris, yang telah mempelajari teks-teks herbal kuno, dapat memahaminya. Buku ini. Aris menelusuri baris-baris itu dengan jarinya. Ini bukan hanya legenda. Ini adalah buku panduan. Sebuah manual teknis. Kalen mendekat, memegang lentera lebih tinggi. Apa katanya tentang retakan? Aris membalik halaman demi halaman, melewati bab-bab tentang penyelarasan musim, ritual penyembuhan, dan sejarah hujan bintang. Di sini, katanya, menemukan sebuah diagram yang menunjukkan payung, danau, dan bintang-bintang. Payung ini bukan perisai mati, Kalen. Ini adalah filter simbiosis. Aris membaca, menerjemahkan teks kuno itu. Dia membutuhkan hujan bintang. Dia menarik energinya, tetapi menyaring racun peraknya. Racun itu seharusnya dibuang ke atmosfer luar, sementara energi murninya meresap ke Dahanu, memberinya kekuatan penyembuh. Jadi aku tidak hanya memecahkannya, kata Kalen getir. Aku merobek saringannya dan menuangkan kotoran mentah langsung ke mesinnya. Dan sekarang mesinnya rusak, kata Aris. Pohon-pohon biru itu, mereka adalah hasil dari kelebihan muatan. Racun murni dan sihir murni bercampur tanpa filter. Mereka menciptakan racun baru. Dia membalik ke bagian akhir buku itu, sebuah bab yang ditulis dengan tinta merah yang mendesak. Ritual penempaan ulang kubah. Ada cara untuk memperbaikinya, kata Aris. Matanya membelalak. Sebuah ritual untuk menyegel kembali retakan dan membut ulang filternya. Tapi, ritual itu membutuhkan 3 komponen. Dia membaca daftar itu dengan lantang. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Pertama, akar kristal. Jangkar dari bumi. Dikatakan tumbuh di gua terdalam di bawah danau. Tempat air Dahanu pertama kali muncul dari jantung dunia. Kalen mengangguk. Pikirannya yang praktis langsung bekerja. Gua di bawah air terjun kabut. Aku pernah ke sana. Sangat dalam, dan sebagian besar terendam air. Kedua, bulu angkasa. Konduktor dari langit. Bulu dari elang badai guntur. Makhluk yang terbang cukup tinggi untuk menyentuh badai, tetapi cukup bijak untuk berlindung di bawah payung. Puncak guntur, kata Kalen lagi, kali ini dengan sedikit keraguan. Sarang mereka ada di sana. Mendapatkannya berarti, itu akan sulit. Mereka tidak ramah. Aris melanjutkan ke item terakhir. Ketiga, hati sang penjaga. Katalis kehidupan murni. Energi inti dari garis keturunan penjaga yang sah, yang ditawarkan secara sukarela untuk mengikat ritual. Keheningan memenuhi ruangan itu. Udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Mereka berdua memikirkan hal yang sama. Lira, bisik Aris. Ritual itu akan membunuhnya, kata Kalen, menyimpulkannya dengan blak-blakan. Dia sudah sekarat. Menawarkan, hatinya akan menghabiskannya. Aris menutup buku itu dengan pelan. Misi itu sekarang memiliki bobot yang mustahil. Mereka harus menemukan 2 artefak yang hampir mustahil, hanya untuk kembali dan meminta sesepuh mereka mengorbankan dirinya. Kita tidak punya pilihan, kata Aris. Jika kita tidak melakukan apa-apa, payung akan hancur, danau akan mati, dan Lira akan mati bersamanya.
Saat mereka berdua keluar dari kuil, terhuyung-huyung di bawah sinar matahari yang kini terasa salah, dunia telah berubah lagi. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah suaranya. Selama mereka berada di dalam kitab, sesuatu di luar telah terbangun. Itu adalah dengungan yang dalam dan bergetar. Nada bas yang begitu rendah hingga Aris lebih merasakannya di dadanya daripada mendengarnya dengan telinganya. "Apa itu?" tanya Kalen, menyipitkan mata. Aris menunjuk ke seberang danau, ke hutan yang mati. Bukan lagi satu pohon biru. Setiap pohon yang telah tersentuh oleh air terjun racun perak itu kini bersinar. Selusin obelisk biru es berdiri dalam formasi yang menakutkan. Semuanya berdenyut serempak dengan cahaya dingin mereka. Dan dengungan itu, nyanyian, itu berasal dari mereka. Mereka beresonansi. Seolah menanggapi panggilan mereka, hujan bintang di siang hari bolong, yang seharusnya tidak mungkin, meningkat. Tetesan perak mulai turun lebih cepat. Aris mendongak dengan ngeri. "Ya Tuhan, lihat!" Retakan di langit. Garis lurus itu tidak lagi tipis. Garis itu melebar. Itu tampak seperti luka yang robek lebih jauh. Nyanyian pohon-pohon biru itu, frekuensi harmonik mereka, bergetar di tepi retakan, bertindak seperti gelombang suara yang memecahkan kaca. Mereka bukan hanya mutasi pasif. Mereka adalah suar. Mereka secara aktif memperburuk kehancuran, menarik lebih banyak racun. Aris berlari ke tepi dahanu. Apa yang dilihatnya mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Danau itu tidak lagi bercahaya safir. Warnanya telah memudar menjadi biru keruh yang menyedihkan, hampir abu-abu di tepinya. Energi penyembuhnya menghilang dengan cepat. Dari desa, terdengar suara batuk. Seorang anak kecil mulai batuk lagi. Penyakit yang telah disembuhkan Aris kemarin, kini kembali. Waktunya telah habis. Kalen mencengkeram artefak linggis diikat pinggangnya. "Baiklah," katanya. Suaranya keras dan penuh tekad pahit. "Aku yang memulai ini. Aku tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini." Dia menatap Aris. Rasa bersalahnya kini telah berubah menjadi resolusi baja. "Aku akan ke puncak guntur. Aku akan mengambil bulu angkasa itu. Bahkan jika aku harus mencabutnya dari elang itu sendiri." Aris mengangguk. Bebannya sendiri terasa berat. "Aku akan ke gua akar kristal." Dan Aris, tambah Kalen, menunjuk ke pondok lira yang sunyi. "Jaga hati itu tetap berdetak. Setidaknya sampai kita kembali." Jalan menuju gua akar kristal adalah melalui air terjun kabut, sebuah tempat yang biasanya dianggap suci. Air dahanu tumpah dari dataran tinggi, menciptakan kabut abadi. Aris biasa bermeditasi di sini. Sekarang, tempat itu terasa menakutkan. Dia menyelam ke dalam kolam di bawah air terjun, mengikuti arus bawah yang dia kenal dengan baik. Terowongan batu itu sempit, tetapi dia sudah melewatinya ratusan kali. Cahaya dahanu yang murni biasanya akan membimbingnya, bersinar biru lembut dari dalam. Hari ini, cahaya itu nyaris tidak ada. Dia muncul di sebuah gua besar yang temaram. Ini adalah jantung danau, sumber airnya, yang menyembul dari retakan di dasar bumi. Di tengah gua, seharusnya, berdiri akar kristal. Gua itu tidak kosong. Akar-akar pohon biru telah sampai di sini lebih dulu. Mereka merayap seperti urat-urat hitam yang sakit di dinding, meneteskan cahaya biru es yang sama mengerikannya. Mereka telah merasakan sumber air murni dan datang untuk meracuninya. Akar kristal itu sendiri masih ada, seukuran tubuh manusia, bersinar dengan cahaya putih redup. Tapi akar-akar biru itu melilitnya, seperti ular sanca yang meremukkan mangsanya. Cahaya putih kristal itu berkedip-kedip, berjuang melawan kontaminasi. "Tidak," bisik Aris. Dia berenang ke pulau kecil di tengah gua tempat kristal itu berada. Saat dia mendekat, akar-akar itu berdenyut. Dia merasakan sesuatu yang lain, bukan hanya tanaman. Dia merasakan kesadaran. Sebuah kebencian yang dingin dan kolektif. Lemah. Sebuah suara berbisik di benaknya. Itu bukan suara. Itu adalah perasaan. "Penyembuh kecil. Kau tidak bisa menyembuhkan dunia yang retak." Aris tersentak.
Itu adalah energi pohon-pohon biru. Mereka memakan keputusasaan. Akar-akar itu menyerangnya, melesat keluar dari air seperti tentakel hitam. Aris menghindar. Air es menciprat. Dia bukan pejuang. Dia peracik obat. Dia melihat akar kristal yang sekarat dan tahu dia tidak bisa melawannya dengan paksa. Kau membiarkan ini terjadi, bisik suara-suara itu lagi, menggemakan keraguan terbesarnya. Kau dan temanmu yang angkuh. Kau menghancurkan kami. Kami tidak menghancurkan kalian, kata Aris. Suaranya gemetar, tetapi matanya terfokus pada kristal. Kami mengubah kalian. Dia mengabaikan tentakel yang menyerang dan menerjang ke depan. Dia tidak mencoba melawan akar-akar itu. Dia meletakkan kedua tangannya langsung pada akar kristal yang putih. Rasa sakit yang membakar sekaligus membekukan menjalari lengannya. Akar-akar biru itu menggeliat marah, menyalurkan racun mereka langsung ke kristal, dan melalui kristal, ke Aris. Tapi Aris juga menyalurkan sesuatu. Esensi penyembuhnya. Sisa-sisa terakhir dari kekuatan dahanu yang murni di dalam dirinya. Dia tidak mencoba membersihkan akar-akar itu. Dia mencoba memperkuat kristal itu, memberinya kekuatan untuk melawan. Terjadi perang tarik-menarik energi. Cahaya putih kristal berkobar, mendorong cahaya biru yang sakit-sakitan itu mundur. Cukup. Dengan satu ledakan energi murni, akar kristal itu melepaskan gelombang kejut putih. Akar-akar biru di sekitarnya mengering dan hancur menjadi debu, melepaskan cengkeraman mereka. Kristal itu kini bersinar terang. Tapi itu telah menyusut. Ukurannya kini hanya sebesar jantung Aris. Harganya yang harus dibayar untuk pemurnian itu. Aris mencabutnya dari dasarnya. Saat dia melakukannya, satu akar terakhir yang tersembunyi melesat dari bawah air dan menusuk sisi tubuhnya. Aris berteriak. Rasa dingin yang dia rasakan dari pohon di bab 6 kini ada di dalam dirinya. Dia menarik akar itu keluar, meninggalkan luka hitam yang tidak berdarah. Dia mencengkeram kristal di satu tangan, menekan lukanya dengan tangan yang lain, dan berenang kembali ke terowongan, berpacu melawan kegelapan yang merayap di pandangannya. Sementara Aris berjuang di bawah bumi, Kalen berjuang di atas langit. Puncak guntur adalah jarum granit yang menembus awan. Itu adalah pendakian yang mustahil bagi siapapun kecuali Kalen. Angin menderu, dan hujan bintang yang beracun turun dalam gerimis perak yang konstan, bahkan di siang hari. Dia harus memetakan rutenya, bersembunyi di bawah tebing-tebing untuk menghindari aliran racun yang lebih deras. Dia memanjat bukan hanya dengan otot, tetapi dengan rasa bersalah. Setiap tarikan di batu yang tajam adalah penebusan. Setiap embusan angin yang hampir melemparkannya adalah hukuman. Dia terus memanjat. Setelah 8 jam yang melelahkan, dia mencapai puncaknya. Sarang elang badai itu sebesar pondok. Sarang itu tidak terbuat dari ranting, melainkan dari dahan-dahan pohon yang telah membatu dan potongan-potongan logam aneh, pecahan dari apapun hujan bintang itu sebelum mereka menjadi racun. Di tengah sarang, seekor anak elang seukuran serigala meringkuk, menggigil. Salah satu sayapnya terkulai, bulu-bulunya menghitam di ujungnya. Terkena racun. Sebelum Kalen bisa bereaksi, bayangan menutupi matahari. Dengan pekikan yang membelah udara, elang badai induk turun. Makhluk itu raksasa. Rentang sayapnya dengan mudah mencapai 10 meter. Bulu-bulunya berderak dengan listrik statis. Ini adalah konduktor dari langit, penguasa badai. Makhluk itu menukik. Cakarnya yang seperti pedang mengarah ke Kalen. Kalen, seorang veteran pendaki, melompat ke samping. Cakar itu menghantam batu tempat dia berdiri, mengirimkan percikan api dan serpihan granit. Elang itu mendarat di antara Kalen dan sarangnya, melebarkan sayapnya dalam postur ancaman murni. Matanya yang cerdas dan kuno menatap Kalen dengan kebencian. "Aku tidak di sini untuk menyakiti anakmu," teriak Kalen di tengah deru angin. Elang itu memekik lagi, tidak percaya. Ia melihat anak elangnya yang sakit, lalu ke Kalen, dan bersiap untuk menyerang lagi. Kalen melihat ke tangan kanannya, yang masih memegang kapak panjatnya. Di pinggangnya ada pisau berburunya.
Dia tidak akan pernah bisa menang dalam pertarungan. Dia juga melihat artefak perusak itu, pembuka segel, yang masih terselip di ikat pinggangnya. Simbol dari kesombongannya. Dalam sepersekian detik, Kalen membuat keputusan. Ini bukan pertarungan. Ini adalah pengakuan dosa. Dia melepaskan kapak panjatnya. Benda itu berdentang di atas batu dan meluncur ke tepi. Dia melepaskan pisaunya. Lalu, dia mengeluarkan pembuka segel. Logam hitam itu berdenyut lemah, seolah mengenali elang badai, musuh alaminya. Elang itu mendesis. Bulu-bulu lehernya berdiri. Ia mengenali benda itu. Ia tahu benda itulah sumber dari racun yang melukai anaknya. Ini, teriak Kalen. Ini yang memulainya. Dengan sekuat tenaga, dia melemparkan artefak itu. Bukan ke arah elang, tapi ke tepi tebing. Dia melihatnya jatuh, berputar-putar di udara, sebelum menghantam dinding ngarai jauh di bawah dan hancur berkeping-keping. Dia telah menghancurkan ambisinya. Kalen berlutut. Kedua tangannya terbuka. Aku yang bersalah, katanya. Suaranya pecah. Payung itu. Aku meretakkannya. Anakmu sakit karenaku. Aku tidak akan melawan. Tapi aku butuh bantuanmu untuk memperbaikinya. Elang badai itu memiringkan kepalanya. Ia menatap penyusup yang tidak bersenjata itu. Lalu ke sarangnya yang sakit. Lalu ke langit yang retak di atas. Ia melihat sisa-sisa artefak yang hancur di bawah. Perlahan, ketegangannya mereda. Ia melangkah ke samping, memperlihatkan anak elangnya. Ia melihat ke arah Kalen, lalu ke anaknya, seolah bertanya. Kalen mengerti. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Tapi temanku bisa. Jika kami memperbaiki payung, racunnya akan berhenti. Elang itu menatapnya lama. Kemudian, ia mengangguk, gerakan tajam yang agung. Ia merogoh sayapnya sendiri dan mencabut satu bulu terpanjangnya. Bulu itu berderak dengan cahaya badai. Ujungnya bersinar seperti filamen. Ia menjatuhkan bulu angkasa itu ke tanah di depan Kalen. Kalen mengambilnya, merasakan listrik statis menyengat telapak tangannya. Terima kasih, bisiknya. Dia mulai turun. Jauh lebih cepat kali ini, didorong oleh harapan yang baru ditemukan. Aris terhuyung-huyung keluar dari air terjun kabut, mencengkeram akar kristal yang bersinar di dadanya. Luka di sisinya terasa dingin, dan rasa dingin itu menyebar. Dia hampir tidak berhasil kembali ke desa. Pada saat yang hampir bersamaan, Kalen berlari dari arah gunung, bulu angkasa diikatkan di punggungnya. Mereka bertemu di depan pondok Lira. Keduanya kelelahan, babak belur, tetapi penuh kemenangan. Penduduk desa mengintip dari jendela mereka, terlalu takut untuk keluar. Kau berhasil, kata Kalen, terengah-engah. Kau juga, jawab Aris. Dia bersandar di pintu. Rasa dingin dari lukanya membuatnya menggigil. Mereka masuk ke dalam. Lira lebih pucat dari sebelumnya. Napasnya nyaris tak terdengar. Sesepuh. Aris berlutut di sampingnya, meletakkan akar kristal di selimutnya. Kami punya akarnya. Kalen meletakkan bulu angkasa yang besar di sampingnya. Dan bulunya. Mata Lira terbuka sedikit. Senyuman tipis tersungging di bibirnya yang pecah-pecah. Anak-anak yang berani. Aris menelan ludah. Ini adalah bagian terberat. Sekarang kita perlu komponen ketiga. Kalen memalingkan wajahnya, tidak sanggup menyaksikan. Lira terkekeh. Suara itu kering seperti daun. Bodoh, bisiknya. Anak-anakku yang bodoh. Kalian pikir. Hati. Itu milikku. Aris dan Kalen saling berpandangan. Bingung. Aku, kata Lira, menepuk dadanya yang rapuh. Hanyalah penjaga. Gelasnya. Hati sang penjaga. Yang asli bukanlah organ. Itu adalah sumbernya. Sumbernya? Tanya Aris. Sang penjaga kuno yang asli dia tidak mati. Jelas Lira. Suaranya sedikit menguat dengan urgensi. Dia menjadi danau. Dia mengikat esensinya ke air itu sendiri. Hati sang penjaga, komponen ketiga, ada di tengah dahanu.
Di titik terdalamnya, inti yang mengikat air ke lembah. Lega membanjiri Aris, begitu kuat hingga membuatnya pusing. Jadi, kau tidak harus. Oh, aku sekarat, Aris, kata Lira terus terang. Cahayaku terikat pada payung. Saat payung itu hancur, aku juga hancur. Tapi kematianku tidak akan memperbaiki apapun. Dia menatap mereka berdua. Sekarang kalian punya semua yang kalian butuhkan. Kalian harus menyelam. Temukan intinya. Bawa ketiga komponen itu ke sana dan mulai ritualnya. Saat Aris dan Kalen berbalik untuk meninggalkan pondok, bersiap untuk misi terakhir mereka ke danau, tanah berguncang. Itu bukan gempa bumi. Itu adalah dengungan. Lagu kolektif pohon-pohon biru di seberang danau tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi nyanyian yang menakutkan. Itu adalah pekikan perang yang memekakan telinga. Apa yang terjadi? Teriak Kalen. Mereka merasakannya, seru Aris, menunjuk ke komponen-komponen di tempat tidur Lira. Akar kristal, bulu angkasa, kita menyatukan energi murni. Mereka tahu kita akan memperbaikinya. Pohon-pohon biru itu tidak lagi puas hanya dengan menarik racun. Mereka sekarang melihat komponen-komponen itu sebagai ancaman, atau mungkin sebagai sumber kekuatan yang lebih besar untuk diri mereka sendiri. Di seberang danau, tanah meledak. Akar-akar biru, yang sebelumnya tersembunyi, kini muncul ke permukaan. Mereka bergerak seperti ular raksasa, merobek tanah, merayap menuju desa. Mereka tidak lagi hanya mencari air, mereka menyerang. Mereka adalah antena yang kini menjadi tentara, bisik Aris ngeri. Penduduk desa berteriak. Akar-akar itu menghantam pondok pertama, menghancurkan dinding kayu seperti kertas. Mereka tidak membunuh, mereka mencengkeram, menarik orang-orang keluar, menahan mereka. Ke kuil, teriak Kalen, mengambil peran sebagai pemimpin. Dia mencabut kapak dari tumpukan kayu di dekatnya. Ambil obor. Bakar mereka. Penduduk desa yang berani melawan. Tetapi akar-akar itu terlalu banyak, terlalu kuat. Mereka bergerak dengan kecerdasan yang terkoordinasi, menciptakan dinding berduri biru di antara para pahlawan dan tepi danau. Mereka melindungi danau, kata Aris, menyadari taktik itu. Mereka tahu kita harus sampai ke sana. Mereka menghentikan kita. Kita harus menerobos, teriak Kalen. Dia menyerang akar terdekat. Kapaknya memotong dalam-dalam. Tapi tidak ada darah. Hanya cairan biru es yang mengalir. Dan akar itu segera tumbuh kembali. Aris mencoba membantu. Tetapi lukanya berdenyut menyakitkan. Rasa dingin itu membuatnya lambat. Dia melihat ke danau. Airnya bergolak hebat. Bukan hanya karena racun. Tetapi karena akar-akar di bawahnya mengubahnya menjadi pusaran air. Mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Kalian tidak akan sampai. Sebuah suara lemah berkata dari belakang mereka. Sesepuh Lira berdiri di ambang pintu pondoknya, bersandar pada tongkatnya. Dia terlihat transparan, seolah-olah dia sudah setengah jalan ke dunia lain. Sesepuh, kembali ke dalam, teriak Aris. Lira mengabaikannya. Dia berjalan tertatih-tatih melewati mereka, menuju kekacauan di alun-alun desa. Akar-akar biru itu berhenti sejenak, seolah merasakan kekuatan kuno yang mendekat. Payung adalah cerminanku, Aris, katanya. Suaranya kini terdengar jelas dan kuat, bergema di seluruh alun-alun. Dia retak. Dia terluka. Tapi dia belum hancur. Akar terbesar melesat ke arahnya. Lira mengangkat tongkatnya. Dan tugasku adalah melindungi. Dia menghantamkan tongkatnya ke tanah. Tidak ada ledakan. Tidak ada api. Hanya cahaya. Cahaya keemasan murni. Bukan biru dahanu yang sakit. Bukan putih kristal. Meledak darinya. Itu adalah esensi kehidupan murni. Energi dari garis keturunan penjaga yang telah dia simpan sepanjang hidupnya. Cahaya itu membentuk kubah di atas desa dan jalur langsung ke tepi danau. Hujan bintang yang beracun menghantam perisai emas itu dan menguap. Akar-akar biru yang menyentuhnya mendesis dan mundur. Tidak mampu menembus kemurniannya.
Lira telah menggunakan sisa-sisa terakhir dari kekuatan hidupnya. Hatinya sendiri sebagai penjaga, bukan sebagai komponen, tetapi sebagai perisai. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Tapi itu tidak bisa bertahan lama. Aris melihat cahaya di mata Lira mulai memudar. Tubuhnya mulai bergetar hebat karena tekanan. Dia memberi kita jalan, kata Kalen. Suaranya tercekat karena kagum dan ngeri. Lira menoleh ke belakang. Matanya bertemu dengan mata Aris. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk. Pergi. Kemudian, matanya terpejam, dan dia roboh. Tongkatnya tetap tertanam di tanah. Kubah emas itu tetap bertahan, bergetar hebat, tetapi bertahan. Cahayanya kini berdenyut seirama dengan detak jantung yang memudar. Aris berlari untuk menangkapnya. Tetapi Kalen mencengkeram bahunya. Kita tidak bisa, teriak Kalen. Rasa sakit terdengar jelas di suaranya. Jika kita berhenti, pengorbanannya sia-sia. Kita harus menyelam. Sekarang. Aris terbelah. Dia ingin tinggal, ingin mencoba menyembuhkan wanita yang sudah seperti neneknya sendiri. Tapi dia melihat ke kubah emas yang gemetar itu. Jalur aman yang dibeli dengan harga tak terhingga. Dia mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Demi Lira. Sambil memegang akar kristal dan bulu angkasa, Aris dan Kalen berlari di bawah perlindungan cahaya emas yang sekarat itu, menuju tepi dahanu yang bergolak dan beracun. Jalur emas yang diciptakan oleh pengorbanan Lira bergetar hebat. Itu adalah detak jantung terakhirnya, memberi mereka detik-detik berharga. Dia tidak akan bertahan lama, teriak Kalen. Mereka mencapai tepi dahanu. Danau itu bukan lagi danau. Itu adalah kuali yang mendidih. Airnya, yang dulu biru safir, kini menjadi abu-abu keruh yang menjijikkan, berputar-putar dalam pusaran air yang ditenagai oleh akar-akar biru yang menggeliat di bawahnya. Racun perak dari hujan bintang jatuh ke dalamnya dengan desisan konstan. Aris mencengkeram lukanya. Rasa dingin itu telah menyebar ke dadanya. Dia gemetar hebat. Bukan hanya karena takut, tetapi karena racun di dalam dirinya. Kalen melihatnya. Aku akan menjagamu di permukaan, katanya, suaranya tegas. Dia mencengkeram kapaknya. Matanya tertuju pada akar-akar yang menyerang di tepi air. Apapun yang harus kau lakukan, lakukan dengan cepat. Aris mengangguk. Dia memegang akar kristal di satu tangan. Cahaya putihnya yang murni adalah satu-satunya pelindung melawan kegelapan. Di tangan lainnya, dia memegang bulu angkasa. Listrik statisnya berderak gelisah. Dia menarik napas dalam-dalam dari udara yang dilindungi emas. Lalu menyelam ke dalam neraka yang beracun. Kegelapan segera menelannya. Ini bukan lagi air dahanu yang menyembuhkan. Rasanya seperti berenang di asam yang dingin. Visi Aris kabur. Dia tidak bisa melihat apa-apa selain pusaran abu-abu dan kilatan menakutkan dari akar-akar biru yang melesat ke arahnya dari segala arah. Di permukaan, momen itu tiba. Kubah emas Lira berkedip untuk terakhir kalinya. Lalu lenyap. Kehidupan sang sesepuh telah padam. Seketika, hujan bintang yang mematikan menghujani desa, tidak lagi terhalang. Dan akar-akar biru, yang tidak lagi tertahan oleh perisai, meledak dari tanah. Mereka mengabaikan desa sekarang. Target mereka tunggal. Kalen meraung. Dia berdiri di tepi air, menjadi dinding manusia antara pasukan akar dan titik di mana Aris menyelam. Kalian tidak akan melewatinya. Dia bertarung seperti iblis. Kapaknya membelah kayu yang bermutasi. Cairan biru es menyembur. Tapi untuk setiap akar yang dia potong, dua lagi muncul. Mereka melilit kakinya, mencoba menariknya ke bawah. Di bawah air, Aris gagal. Rasa dingin dari lukanya bertemu dengan air yang beracun, dan itu melumpuhkannya. Paru-parunya terbakar, menuntut udara. Lengan dan kakinya menjadi berat. Mati rasa. Akar-akar biru melilit pergelangan kakinya, menariknya ke dasar yang berlumpur. Dia mulai tenggelam. Ini akhirnya. Saat kegelapan mulai mengambil alih kesadarannya, tangannya yang terkepal tanpa sengaja meremas akar kristal. Jangkar dari bumi. Kristal itu
Merasakan esensi Guardian yang terikat pada Aris, merespons. Kristal itu meledak dengan cahaya putih murni. Gelombang kejut itu menghancurkan akar-akar yang memegangnya. Yang lebih penting, cahaya itu membakar lukanya. Aris berteriak di dalam air saat rasa dingin yang membekukan itu dilawan oleh api putih yang murni. Itu adalah rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi itu membakarnya bersih. Racun di dalam dirinya dinetralkan. Kekuatannya kembali dalam 1 detak jantung. Sekarang, dalam cahaya putih kristal, dia melihatnya. Jauh di bawah, di dasar danau yang terkoyak. Itu dia. Hati sang penjaga. Itu bukan organ. Itu adalah bola cahaya safir yang berdenyut seukuran manusia, terjerat dalam kepompong tebal akar-akar biru yang mencoba meredamnya, meminum kekuatannya. Aris menendang ke bawah. Akar kristal di tangannya kini menjadi pedang cahaya. Kalen terlempar ke belakang. Puluhan akar mencengkeramnya, menariknya menjauh dari danau. Dia kalah. Tepat pada saat itu, pusat Dahanu meledak ke atas. Aris melesat keluar dari air, mendarat di platform batu ritual kuno di tengah danau. Dia tidak lagi gemetar. Dia basah kuyup oleh air beracun, tetapi dia bersinar. Cahaya safir dari hati sang penjaga kini mengalir dalam dirinya. Dia telah menyentuh intinya. Dia telah diterima. Dia adalah penjaga baru. Aris, teriak Kalen. Suaranya penuh kelegaan. Akar-akar itu berhenti. Seluruh hutan biru yang bermutasi itu terdiam, seolah-olah bingung oleh kekuatan baru yang tiba-tiba muncul. Aris tidak membuang waktu. Dia tahu apa yang harus dilakukan dari kitab. Dia menghunjamkan akar kristal ke tengah batu ritual. Jangkar bumi. Dia meletakkan bulu angkasa di atasnya. Konduktor langit. Dia mengangkat tangannya. Dan hati sang penjaga. Dia memanggil kekuatan dari inti danau di bawahnya. Bola safir itu merespons. Sinar biru yang kuat melesat dari dasar danau, menembus tubuh Aris, dan menyatu dengan 2 komponen di atas batu. Ketiga energi itu bergabung. Putih, listrik, dan biru safir. Sebuah berkas cahaya terkonsentrasi melesat dari platform ritual, lurus ke atas, menghantam retakan di langit. Reaksinya salah. Sangat salah. Langit tidak menyatu. Langit menjerit. Retakan itu tidak menutup. Itu melebar. Berkas cahaya murni dari Aris bertabrakan dengan racun murni dari hujan bintang. Dan itu menciptakan reaksi yang eksplosif. Tepi retakan itu terkoyak lebih jauh. Hujan bintang yang tadinya deras kini berubah menjadi badai. Tertarik pada energi mentah ritual. Tidak. Bisik Aris. Pohon-pohon biru di seberang danau merespons energi baru ini. Nyanyian mereka berubah menjadi raungan kemenangan. Mereka berdenyut lebih cepat, tumbuh lebih kuat, meminum badai racun yang baru saja dilepaskan Aris. Aris, apa yang terjadi? Teriak Kalen. Hentikan. Kau memperburuknya. Tidak. Berhenti. Teriakan Aris menggema di lembah. Itu bukan teriakan panik, tapi teriakan pemahaman. Itu adalah suara penjaga yang memberi perintah. Kalen membeku. Air beracun kini setinggi lututnya. Aris tidak menatap Kalen. Dia tidak melihat ke langit yang retak. Dia menatap tajam ke seberang danau, ke hutan pohon-pohon biru yang berdenyut dan meraung. Dan tiba-tiba, teka-teki itu terpecahkan. Kau salah, Kalen, kata Aris. Suaranya tenang dan jernih di tengah badai. Dan aku juga. Kita semua salah. Apa maksudmu? Teriak Kalen. Kita kehabisan waktu. Kita kehabisan waktu karena kita melawan hal yang salah. Aris berdiri. Matanya bersinar dengan pemahaman. Lihat pohon-pohon itu. Mereka meraung. Tapi mereka tidak menyerang kita. Mereka berpesta. Mereka meminum racun yang kita lepaskan. Dia teringat lukanya. Rasa dingin itu. Pohon itu telah mengambil sesuatu darinya. Mereka bukan antena yang menarik racun, kata Aris, pikirannya berpacu. Mereka adalah filter. Payung itu rusak. Jadi lembah ini, dalam keputusasaannya,
menciptakan filter baru. Sesuatu untuk memakan racunnya. Itulah pohon-pohon biru. Dia menatap Kalen. Mereka adalah petunjuk. Mereka adalah korban yang telah bermutasi menjadi satu-satunya solusi kita. Kalen menatap ngeri. Jadi, apa yang kita lakukan? Ritual ini gagal karena aku mencoba menggunakan hati Dahanu yang sudah tercemar untuk melawan racun, jelas Aris. Aku seharusnya tidak melawan pohon-pohon itu. Aku seharusnya menggunakan mereka. Dia berbalik ke altar ritual. Kita tidak membutuhkan lebih banyak energi kehidupan murni, Kalen. Itu hanya akan menciptakan lebih banyak kekacauan. Kita membutuhkan energi yang telah disaring. Aris mengubah ritual itu. Dia tidak lagi ragu. Kalen. Dia memerintahkan. Aku butuh waktu. Apapun yang kau lakukan, jangan biarkan akar-akar itu menyentuhku. Kalen mengerti. Dia tidak lagi bertarung untuk membunuh. Dia bertarung untuk mengulur waktu. Dia meraung dan menyerang dinding akar, menjadi perisai hidup bagi penjaganya. Aris mengambil akar kristal. Jangkar dari bumi. Tapi alih-alih menarik kekuatan dari bumi, dia menghunjamkannya ke batu, menggunakannya sebagai koneksi. Hubungkan aku dengan mereka. Dia mengirimkan energinya menuju jaringan akar biru. Dia merasakan mereka. Kesadaran kolektif dari 1000 pohon yang menjerit. Mereka kesakitan. Mereka lapar. Mereka adalah mutasi murni. Kami adalah luka. Desis mereka di benaknya. Kalau begitu, jadilah obatnya, balas Aris. Dia meraih bulu angkasa. Konduktor dari langit. Dia meletakkannya di atas akar kristal, tetapi tidak untuk menembak ke langit. Dia menggunakannya sebagai filter. Lalu, Aris meletakkan tangannya di atas kedua komponen itu. Hati sang penjaga. Katalis. Dia tidak lagi mencoba mendorong energi keluar. Dia menarik. Dia menarik energi yang kacau dan beracun itu dari hutan pohon biru. Dia menyedotnya melalui jaringan akar mereka. Naik melalui akar kristal. Pohon-pohon itu menjerit saat kekuatan curian mereka direnggut. Energi biru es yang pekat melesat naik ke kristal. Itu dingin, ganas, dan tidak stabil. Energi itu menghantam bulu angkasa. Bulu itu berdesis dan berasap. Itu melakukan tugasnya. Itu adalah filter surgawi. Racun perak murni dari hujan bintang terbakar habis saat bersentuhan dengannya. Tapi apa yang tersisa, apa yang telah diubah oleh pohon-pohon itu, adalah energi kehidupan murni yang telah diperkuat, energi biru yang telah disaring. Sekarang, seru Aris. Dia melepaskan energi hati sang penjaga dari bawah danau. Energi biru Dahanu yang murni kini menyatu dengan energi biru yang telah disaring dari pepohonan. Kedua energi itu bertemu di bulu angkasa. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan yang dalam. Kemudian, sebuah gelombang cahaya meledak dari altar. Itu bukan putih, bukan biru, bukan perak. Itu adalah hijau zamrud. Murni, cemerlang, dan hidup. Sebuah kolom cahaya hijau yang solid dan menenangkan melesat ke langit. Itu tidak melawan retakan itu. Itu mengisinya. Seperti kaca cair yang menuang ke dalam cetakan, energi hijau itu mengalir ke setiap celah, setiap robekan. Suara ribuan kristal yang bernyanyi dalam harmoni memenuhi lembah. Garis lurus di langit itu menyatu. Hujan bintang perak menghantam perisai hijau yang baru dan menguap tanpa suara. Energinya kini diserap dengan aman. Payung itu telah ditempa ulang. Di seluruh lembah, nyanyian pohon-pohon biru berhenti. Cahaya biru es mereka memudar, meninggalkan mereka sebagai patung-patung hitam pekat, bekas luka dari pertempuran itu. Aris melihat ke danau. Air yang bergolak menjadi tenang. Racun abu-abu itu menguap seperti kabut. Dan dari dasar, hati sang penjaga berdenyut sekali. Dengan kuat, Dahanu kembali menjadi biru. Lebih dalam, lebih jernih, dan lebih kuat dari sebelumnya. Aris, kehabisan tenaga, ambruk di atas batu. Di tepi pantai, Kalen menurunkan kapaknya, terengah-engah. Akar-akar itu telah mati. Kini hanya kayu hitam yang tak bergerak.
Dia berjalan ke tepi air, menatap penjaganya. Mereka telah menang. Beberapa hari kemudian, Aris berdiri di kuil yang telah diperbaiki. Penduduk desa, yang sekarang aman, membawa tubuh Lira untuk dimakamkan di bawah altar. Dia telah menjadi penjaga terakhir dari era lama. Aris adalah yang pertama dari era baru. Kalen berdiri di sampingnya, bukan lagi sebagai penjelajah yang skeptis, tetapi sebagai pelindung pertama sang penjaga. Pohon-pohon itu, kata Kalen pelan, menatap hutan yang menghitam di seberang danau. Mereka tetap mati. Mereka tidak mati, kata Aris. Mereka tidur. Mereka adalah pengingat. Dia menatap ke langit. Payung itu kini terlihat, bahkan di siang hari, sebuah lengkungan hijau samar yang berdenyut dengan kehidupan. Itu tidak lagi hanya menyaring. Berkat ritual baru itu, payung itu kini ditenagai oleh keseimbangan. Ia menyerap energi hujan bintang, mengubahnya menggunakan pelajaran yang dipetik dari mutasi pohon biru, dan memberikannya ke Dahanu. Lembah itu tidak lagi bersembunyi. Lembah itu telah beradaptasi. Payung itu retak karena kita tidak seimbang, kata Aris. Kau ingin membukanya. Lira ingin tetap menutupnya. Ternyata, kita harus melakukan keduanya. Aris mengambil setetes air biru yang baru dari danau. Warnanya lebih cerah dari yang pernah dia ingat. Dia meminumnya, dan rasa lelah serta luka-lukanya akhirnya memudar. Keseimbangan telah kembali, ditempa ulang melalui api dan es. Dan begitulah payung sang penjaga ditempa ulang, bukan hanya oleh sihir, tapi oleh kesalahan dan penebusan. Gimana akhir cerita ini menurut kalian? Komen di bawah. Kalian lebih pilih jadi tim Aris, yang bijak dan penyembuh, atau tim Kalen, yang nekat tapi rela berkorban? Tulis pilihan kalian.